Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Sasupendi. Saya dari kelas TKME 001, Fakultas Teknik Kimia jurusan di Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian berbicara. Pengertian berbicara adalah kegiatan mengekspresikan diri dengan menyuarakan kata-kata untuk menyampaikan sesuatu kepada lawan bicaranya, atau dengan kata lain, berbicara adalah kemampuan mengekspresikan pikiran atau ide melalui lambang-lambang bunyi. Kemudian, tujuan berbicara. Untuk tujuan berbicara menurut Tarigan adalah untuk berkomunikasi dan menyampaikan pikiran secara efektif. Tujuannya yakni untuk memberitahukan atau melaporkan atau membujuk dan mengajak dan meyakinkan. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Berkomunikasi adalah tujuan utama dari berbicara, sementara tujuan berbicara secara umum adalah untuk menyampaikan isi pikiran dalam bentuk informasi, ide, gagasan, atau pesan kepada penerima dan mengharapkan adanya reaksi atau timbal balik dari penerima. Unsur-unsur dalam berbicara yang ini terdapat 5. Yang pertama pembicara, yang kedua isi pembicara, yang ketiga saluran, yang keempat penyimak, yang kelima tanggapan atau penyimak. Pengertian pembicara adalah orang yang memulai pembicaraan atas suatu topik tertentu yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Topik atau pembicaraan yang disampaikan pun harus singkat, jelas, dan padat supaya menyimak dapat memahami dengan mudah apa yang dibicarakan. Selain pembicara, isi pembicaraan dan penyimak, unsur berbicara selanjutnya adalah saluran atau media. Dan terakhir, tanggapan penyimak atas pembicaraan yang sudah dilakukan tentu menjadi hal diharapkan oleh pembicara. Kemudian jenis-jenis berbicara. Yang pertama berdasarkan situasi. Berdasarkan lingkup situasinya ada 2 macam kegiatan berbicara di depan umum, yaitu lingkup resmi dan lingkup tidak resmi. Lingkup resmi menggunakan bahasa yang formal, sementara lingkup tidak resmi bahasanya cenderung santai, asal sopan, dan sedikit formal. Pembicara ideal harus mampu membedakan situasinya. Dan yang kedua, berdasarkan tujuan. Menurut tujuannya, maka kegiatan berbicara terbagi menjadi 5 jenis, yaitu berbicara menghibur, berbicara menginformasikan, berbicara menstimulasi, berbicara meyakinkan, yang kelima berbicara menggerakkan. Kemudian selanjutnya, berdasarkan metode penyampaian. Ada 4 cara yang bisa digunakan seseorang dalam menyampaikan pembicaraan, yaitu 1. Penyampaian secara mendadak, yang kedua penyampaian berdasarkan catatan kecil, yang ketiga penyampaian berdasarkan hafalan, dan yang keempat penyampaian berdasarkan naskah. Yang keempat, berdasarkan jumlah penyimak. Berdasarkan jumlah penyimak, berbicara dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Berbicara antar pribadi, yang kedua berbicara dalam kelompok kecil, yang ketiga berbicara dalam kelompok besar. Yang kelima, berdasarkan peristiwa khusus. Berdasarkan peristiwa khusus, berbicara atau pidato dapat digolongkan atas 6 jenis, yaitu pidato presentasi, pidato penyampaian, pidato perpisahan, pidato perjamuan, pidato perkenalan, dan yang terakhir pidato nominasi. Ciri-ciri pembicara ideal. Yang pertama, memilih topik atau tema yang tepat. 2. Menguasai materi. Yang ketiga, memahami pendengar.
Yang keempat, memahami situasi. Yang kelima, merumuskan tujuan yang jelas. Yang keenam, menjalin kontak dengan pendengar. Yang ketujuh, memiliki kemampuan linguistik. Yang kedelapan, menguasai pendengar. Yang kesembilan, memanfaatkan alat bantu. Yang kesepuluh, meyakinkan dalam penampilan. Yang kesebelas, mempunyai rencana.